Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Diterjang angin kencang, puluhan bangunan rusak. Jelang tahun baru, volume kendaraan menuju kawasan wisata meningkat. Jual beli situ Rancajakung, aset negara hilang ditaksir 1 triliun rupiah. Angin kencang menerjang sejumlah kampung di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya pemukiman, sejumlah ruko di Jalan Raya Pandeglang Labuan hancur. Akibat kejadian tersebut, sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi di bagian atap. Sebelum angin kencang datang, di sekitar lokasi sudah diselimuti mendung. Angin yang datang tiba-tiba langsung mengagetkan warga yang sedang beraktivitas dan membuat warga panik. Nggak tahu ya, namanya musibah mah nggak tahu, tiba-tiba itu angin tiba-tiba ribut aja kan, gelap, cuaca gelap kan, nggak tahu. Biasanya emang suka kalau angin paling cuma sengnya doang kan ya. Ini mah tadi ada angin puting beliung kan, kayaknya itu angin ribut benar-benar. Itu langsung dihambat langsung kan. Tadi untuk cuaca sendiri hujan nggak? Cuacanya nggak cerah, maksudnya mendung, gelap kayak mau kayak malam itu udah gelap lah pokoknya mah. Itu tiba-tiba sih langsung. Tadi posisi di sini jaga toko? Iya, posisi di sini ya. Saya di sini jaganya berdua sama teman kan. Nah, sayanya di luar sih Bang, langsung istighfar kan di luar. Kaget ya Bang? Kaget ya, gitulah pokoknya itu. Berdasarkan data BPBD, 6 toko dan puluhan rumah rusak dari kategori rusak hingga dengan berat. Yang rusak untuk toko sepanjang jalan ini kurang lebih 6. Dan itu rusak berat ya, hampir semuanya rusak berat. Tapi untuk rumah ini hampir 21 unit rumah dan belum terverifikasi dan validasi. Untuk kondisinya rumah sendiri? Sementara yang informasi dari warga masyarakat yang rusak berat itu ada 4, sisanya sebanyak 17, berarti kondisinya rusak ringan. BPBD menghimbau agar masyarakat tetap waspada dengan perubahan cuaca atau pancaroba yang diperkirakan terjadi hingga April 2024 mendatang. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Akibat hujan deras, tanggul saluran air apartemen Serpong Garden di Jalan Raya Cisauk, Kabupaten Tangerang jebol. Sejumlah penghuni apartemen berusaha memindahkan kendaraan yang terparkir di area parkir apartemen. Kejadian yang terjadi begitu cepat itu mengakibatkan puluhan kendaraan yang sedang terparkir terendam air. Peristiwa bermula saat hujan deras lebih dari 1 jam. Akibatnya air saluran meluap dan mengakibatkan tembok tanggul jebol. Air pun dengan cepat masuk dan merendam area parkir yang saat itu dipenuhi oleh kendaraan. Ada 30 mobil dan 34 sepeda motor yang juga ikut terdampak. Pengelola pun menyatakan bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Ada tanggul, memang tanggul jebol ya, posisinya ada tanggul jebol. Itu diperkirakan dari hujan kemarin, tanggal 27 betul ya. Mungkin kalau mobil aja ini hampir full ya, bisa sekitar 30-an lebih mungkin kurang lebih. Motor mungkin bisa lebih dari itu, mungkin 50. Cuman kan motor yang tenannya lagi pada ke luar kota, kunci stang ya, kita usahakan 3-4 orang bisa naikin dulu lah ke pinggir-pinggir di ram C kita ini gitu. BPBD Kabupaten Tangerang menurunkan 5 alat pompa untuk menyedot air dari lokasi dan air pun berangsur-angsur surut. Langkah yang diambil oleh BPBD yakni pertama mengirimkan unit mobil. Tapi karena arus debit air makin banyak, kemudian kita bawakan hari ini unit pompa air. 2 unit sekaligus kita bawa. Alhamdulillah sekarang ketinggian air di basement ini berangsur-angsur menjadi turun dibandingkan kemarin. Kemarin sampai 1 meter lebih, sekarang
sore ini sekitar jam 4-an kita sudah hampir 40 sentian, Mbak. Pihak BPBD menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan diprediksi akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Seorang buruh yang bekerja di salah satu pabrik produk baja di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, menjadi korban laga kerja di lingkungan tempat kerjanya. Korban bernama Surya berusia 36 tahun, warga Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, mengalami luka parah di bagian kaki. Kecelakaan kerja terjadi saat korban sedang mengelas di atas bangunan. Kaki korban diduga masuk ke rel krain dan terlindas. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Pihak Rumah Sakit Hermina Ciruas membenarkan adanya pasien kecelakaan kerja di PT Jaya Abadi Steel yang dirawat di rumah sakit tersebut. Korban dengan penanganan serius di rumah sakit karena luka parah di bagian kaki kiri korban. Untuk korban dari yang saya ketahui itu kan kakinya terkena kakinya lah, katanya kegencet kren gitu kan. Pabrik produksi apa di sini? Kalau yang saya tahu sih ini pabriknya pabrik baja sih, Mas. Pabrik produksi baja gitu. Baja. Iya. Dibawa kemana? Korban kemarin pas habis kejadian kan di atas itu kan. Nah, pas sudah diangkut evakuasi, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Ciruas ini kan, yang terdekat RS-nya cuma RS Hermina di situ. Iya, jadi pada saat kejadian si pasien langsung dibawa ke rumah sakit Hermina Ciruas, betul, dan langsung mendapatkan penanganan oleh dokter ortopedi kami atau dokter bedah tulang kami. Kemudian dari dokter ortopedi juga yang langsung mengedukasi keluarga dan mengedukasi dari pihak perusahaan untuk segera dilakukan penanganan. Namun saat akan dikonfirmasi, pihak perusahaan enggan menemui media dan pintu gerbang selalu ditutup. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Wisata pantai masih menjadi favorit warga untuk mengisi libur tahun baru. Tingginya jumlah wisatawan ini pun beresiko terjadinya peningkatan kecelakaan yang menimpa wisatawan. Untuk memberi rasa aman dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, anggota kepolisian diterjunkan ke sejumlah tempat wisatawan, termasuk dari personil Satbrimo Polda Banten. Petugas SAR ini disebar di sejumlah titik wisata seperti Pantai Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung. Di setiap titik wisata terdapat 25 personil terlatih menggunakan peralatan lengkap untuk rescue jika terjadi bencana di laut. Rencananya pengamanan pantai akan dilakukan hingga tanggal 2 Januari mendatang. Untuk di daerah wisata ini yaitu daerah Anyer, kemudian Pantai Carita, juga di daerah wilayah hukum Polda Banten ini juga ada di Tanjung Lesung, kemudian Tanjung Setia. Kita dari Satuan Brimo Polda Banten menyiapkan personil untuk pengamanan ataupun siaga SAR, di mana ada peningkatan daripada wisatawan yang tentunya nanti akan menimbulkan suatu kerawanan daripada peningkatan pariwisata ini, tentu dengan adanya mungkin gelombang yang tinggi ataupun yang lain-lain, supaya kita menjaga agar masyarakat berwisata dengan tenang ataupun bisa menikmati suasana liburannya. Tidak hanya personil kepolisian, tenaga kesehatan juga meningkatkan kewaspadaan saat libur tahun baru ini. Salah satunya tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Saat libur akhir tahun ini, rumah sakit memastikan tidak akan mengurangi jam kerja tenaga pelayanan kesehatan, baik pelayanan instalasi gawat darurat, rawat jalan maupun rawat inap. Untuk dokter jaga, spesialis dan umum di instalasi gawat darurat dan pelayanan rawat inap juga dipastikan bertugas di momentum perayaan tahun baru. Untuk di RSU Kota Tangerang Selatan, dalam mengantisipasi tahun baru tahun ini, kami tetap membuka pelayanan instalasi gawat darurat 24 jam. Tenaga medis maupun paramedis dan tenaga kesehatan lainnya tetap standby karena memang sudah dijadwal jaga shift per masing-masing tenaga profesional masing-masing. Sejak perayaan Natal hingga perayaan Tahun Baru 2024, pihak rumah sakit telah menetapkan jadwal untuk menyiagakan tenaga medis untuk bertugas guna memastikan pelayanan berjalan normal. Fajri Munawir dan Syabudin Natar melaporkan dari Kabupaten Serang dan Tangerang Selatan.